Selamat datang di channel Efek Jurnal Target Baik teman-teman untuk analisa mingguan untuk tanggal 22 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023. Seperti biasa kita mulai dulu bahasin indeks dolar dulu. Yang perlu diperhatikan adalah untuk level-levelnya. Untuk support itu ada di 102.600, 102.75, kemudian 103.00 ini yang terdekat. Kemudian untuk resistance sendiri itu ada di kisaran area 103.400 sampai dengan 103.500 di sekitaran area tersebut. Kemudian 103.600 dan batasan maksimal untuk minggu ini itu adalah 104.00. Nah, secara time frame 4 ini sih sebenarnya uptrend sebenarnya, cuman hati-hati aja dengan koreksi dan sedikit berita fundamental untuk minggu depan. Cuman secara technical analysis kemungkinan selama 103.00 ini bertahan, ini ada potensi untuk indeks dolar menguat kembali. Yang akan dituju adalah di kisaran yang pertama 103.400 sampai dengan 500. Kemudian kalau mampu tutup di 103.600 ada potensi pelan-pelan ngerambat di kisaran 104.00 untuk fokus maksimal minggu ini. Nah, kalau misalkan untuk indeks dolar sendiri ternyata break dan ada penutupan di bawahnya 103.00, ada potensi untuk indeks dolar melemah kembali. Yang akan menjadi batasan untuk minggu ini maksimal adalah di kisaran 102.600 sampai dengan 102.500. Kemudian hati-hati nanti untuk fundamental, kemungkinan mulai rame itu sekitar mulai hari Selasa ya, Selasa, Rabu, Kamis itu sedikit ini ya, kemungkinan rame. Jadi hati-hati untuk teman-teman yang punya posisi, selalu update dan pantau untuk dari segi fundamental dan juga secara teknikal analisisnya. eh, Jangan lupa dicek ataupun dipantau, jangan dibiarin aja kalau misalkan punya posisi. Nah, selanjutnya kita bahas untuk XAUUSD. Untuk time frame H4 sebenarnya ini kemarin kuat sekali ke atas, terkait dari pidato Fed ya, Jumat jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Nah, dari time frame H1 sebenarnya level-levelnya yang perlu diperhatikan, hati-hati karena ini ada area support kuat itu di kisaran 1950 sampai dengan 1955, dan ini ke reject ketika masuk area tersebut, kemudian membentuk zona demand baru itu di kisaran area 1965. Nah, untuk penutupan sendiri itu sudah berada di atasnya 1975 dan untuk saat ini sebagai tahanan support minor. Kemudian area support dan area resisten yang didukung dengan zona supply itu ada di kisaran 1985, kemudian 2005. Hati-hati di kisaran area 2005 sampai dengan 2015 itu ada dua resisten, itu yang atas adalah 2015. Nah, untuk fokus minggu ini adalah planningnya adalah untuk cari setup pembelian. Tentunya waspada dulu. Ada dua planning. Yang pertama adalah tunggu koreksi kalau misalkan terjadi selama area 1965 ini, dan batasan terbawah adalah di kisaran area 1957 kurang lebih di story low-nya yang di sini. Ini tidak break ke bawah, ini ada potensi nanti akan menjadi referensi pembelian. Tentunya untuk entry posisi yang pertama adalah cari konfirmasi pembalikan arah ketika harga ke bawah. Kemudian yang kedua adalah amannya tutup di luar zona demand baru entry posisi, dan untuk targetnya itu sebagai TP1 tentunya nggak jauh-jauh di kisaran area 1985 sampai dengan 1987 itu untuk TP pertama. Untuk TP kedua di kisaran area 2005 untuk minggu depan. Cuman untuk stop loss sendiri itu ada di kisaran 50 sedikit di bawahnya, kasih ruang gerak sedikit. Ini yang referensi yang pertama. Kemudian referensi yang kedua adalah kalau misalkan emas itu ternyata koreksinya lebih dalam, perhatikan aja di kisaran area support kuat ini. Akankah mampu tutup di bawah 1955 atau tidak? Kalau misalkan mampu tutup di bawahnya 1955, ada potensi untuk minggu depan ini emas bergerak di kisaran di bawahnya 1940. Di 1932 sampai dengan di 1935 itu ada area support kuat di bawah. Cuman kalau ini mampu bertahan, eh, kemungkinan potensi sideways masih ada, itu bergerak di kisaran area 1955 sampai dengan di kisaran area 1975, ada kemungkinan akan ada potensi sideways. Nah, kalaupun misalkan digambar untuk referensinya untuk XAUUSD, tentunya kita cari setup pembelian. Yang pertama adalah tunggu kalau misalkan terjadi koreksi di bawah
cari konfirmasi pembalikan arah, amannya entry posisi pembelian adalah keluar dari zona demand, baru entry posisi. Tentunya stop loss amannya sih berada di story low yang sebelumnya di bawahnya atau di 1948, nggak masalah. Kemudian target maksimal itu kurang lebih di kisaran area 2000 sampai dengan 2005. Ini risk rewardnya satu satu setengah masih oke. Kalaupun dikasih label untuk yang referensi pertama ini, cuman jangan buru-buru entry dulu, nanti perhatikan aja reaksinya. Yang dikhawatirkan adalah nanti hari Senin ataupun Selasa itu yang saya khawatirkan adalah sideways. Jadi jangan buru-buru entry, sebaiknya dipantau dulu. Kemungkinan Senin dan Selasa itu masih ada potensi sideways. Nah, untuk label sendiri itu stop loss kurang lebih kita ambil dulu yang di 1948 sampai nanti nunggu reaksi ataupun pola yang terjadi seperti apa. Untuk sementara area entry itu ada di kisaran area 1970, kurang lebihnya cari di kisaran area tersebut. TP1 itu ada di kisaran area 1985, kemudian TP2 itu ada di kisaran area 2000 sampai dengan 2005. Tentunya ini jangan jauh-jauh terlebih dahulu karena masih ada potensi untuk USD itu menguat, jadi hati-hati. Ini yang referensi pertama. Kemudian referensi yang kedua adalah yang tadi, yang kalau misalkan terjadi penutupan di bawahnya 1955 atau 50 itu masih ada potensi harga kedorong ke bawah itu di kisaran di bawahnya 1940. Cuman kalau misalkan tidak mampu terkoreksi ke bawah, dan zona yang ada di 1985 ini dan batasan teratas itu adalah 1994, ini break ke atas, tentunya ini akan ada lanjutan untuk entry posisi pembelian memanfaatkan bullishnya dari time frame H1 atau di bawah ya. Itu yang pertama yang perlu diperhatikan adalah syaratnya break dulu, cari koreksinya di time frame kecil. Selama tidak mampu tutup di bawahnya 1985 kembali nggak masalah, nanti di time frame yang lebih kecil itu tinggal cari konfirmasi aja pembalikan arah atau pola pembalikan arah baru entry posisi. Tentunya targetnya adalah kurang lebih sama, itu di kisaran 2005, cuman untuk risk to rewardnya ini lebih kecil. Kalaupun digambar untuk opsinya adalah pembelian, kalau misalkan break, untuk teman-teman bisa taruh pending order di atasnya ketika koreksi atau ambil yang ada di bawah setelah terjadi konfirmasi pembalikan arah di time frame yang lebih kecil. Tentunya untuk stop loss ini masih belum kelihatan, untuk sementara sih harus berada di bawah low yang terjadi minggu yang lalu, itu ada di 1974 kurang lebihnya, dan untuk targetnya sih di kisaran area 2005. Ini risk to rewardnya itu kurang lebih 1:1. Jadi tidak sebagus yang referensi yang pertama, ini adalah skenario alternatif. Oke, mungkin itu aja yang perlu dibahas dari indeks dolar dan emas untuk minggu ini 22 sampai dengan 26. Untuk pair yang lain akan dibahas video setelah ini. Sekian dan terima kasih.